يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، أحل الله فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا حفظوا على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوى الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ويسرهم على إقامة الدين. ربنا اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa azamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah na'buduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri Masjid Jami' Asy-Syakirin rahimakumullah. Fajar 1 Syawal 1445 Hijriah telah terbit di ufuk timur. Seluruh umat Islam di belahan bumi manapun
di Indonesia maupun di negara-negara yang ada umat Islamnya, seluruh umat Islam berbondong-bondong hadir ke masjid-masjid, ke musola-musola, ke lapangan seraya, melantunkan kalimat-kalimat takbir, kalimat tahmid, tahlil dan tasbih, mengagungkan keesaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Inilah rasa syukur yang dipanjatkan oleh seluruh umat Islam yang mana selama 1 bulan telah melakukan ibadah saum di bulan suci Ramadan, sehingga di kesempatan pagi yang indah dan cerah ini sama-sama hadir untuk melakukan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Inilah rasa syukur yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, betapa banyak rasa nikmat dan syukur tersebut harus kita berikan kepada Allah, karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang kalau kita mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah tersebut, sudah pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Ibadah yang kita lakukan, kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar terampuni dosa dan kesalahan kita, agar diterima amal ibadah kita, dan insya Allah pada kesempatan pagi ini kita kembali dalam keadaan suci, bersih, laksana bayi yang telah dilahirkan dari sang bunda. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man soma wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaju min dzunubihi kaifa waladtu ummuhu." Barang siapa yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan dengan keikhlasan, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa dan kesalahannya, maka akan menjadi bersih bagaikan lahir bayi yang telah terlahir dari sang bunda. Oleh karena itu, fitrah manusia yang telah Allah berikan kepada kita harus kita jaga, harus kita lestarikan, karena Allah menghendaki kita umat manusia harus selalu bersih, suci, bebas daripada noda. Kullu mauludin yullahu ala fitrah. Oleh karena itu, marilah di kesempatan hari raya Idul Fitri kita jaga kesucian tersebut. Hari raya merupakan suatu kegembiraan yang Allah berikan kepada kita umat manusia, terutama umat Islam, orang-orang yang beriman yang telah menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Lis-shaimina farhatan indal fitri wa farhatan inda liqa'i rabbi. Merupakan kegembiraan pada saat kita berhari raya, kegembiraan pada saat kita beridul fitri, dan kegembiraan nanti kita akan bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ilham. Salawat dan salam yang kita sampaikan kehadirat junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang pemimpin besar kita yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat dan salam kita curahkan kepada beliau, tercurahkan pula pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan dinul Islam hingga yaumil akhir. Hadirin jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan adalah bulan tarbiyah. Ramadan adalah bulan pendidikan yang menjadikan kita harus menjadi orang-orang yang lebih baik lagi antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita manusia. Hablum minallah vertikal, hablum minan nas horizontal, harus kita jalin dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan yang sangat mendasar, maukah kita, sanggupkah kita mempertahankan di 11 bulan yang akan datang, yang mana selama 1 bulan kita sudah digembleng, kita sudah ditempa oleh yang namanya Ramadan. Karena kesuksesan manusia dalam hal menjalankan hidup dan kehidupan ini ditentukan oleh 11 bulan yang akan datang, yang mana dalam 1 bulan tersebut kita ditempa oleh Ramadan yang telah membina kita dari saat kita bangun tidur, aktivitas keseharian sampai menjelang tidur lagi, selalu bernuansakan al-Islam, sehingga amal ibadah yang kita lakukan terus selama 1 bulan penuh akan menjadikan bekal kita di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang salat Idul Fitri yang berbahagia. Oleh karena itu, marilah kita jaga
keistiqomahan hati kita, kebersihan hati kita. Janganlah sampai kita kotori. Kalau kita sampai mengotori di 11 bulan yang akan datang, termasuk kita orang-orang yang merugi. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang bisa mensterilkan hati dan jiwanya, dan merugi yang orang-orang yang mampu untuk mengotorinya. Wa qad khaba man dassaha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di dalam suatu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka annaka gharib aw abirus sabil. Yang mana terjemahannya adalah, jadilah engkau di dunia ini laksana pengembara ataupun musafir, dan seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Hidup kita adalah menuju proses kematian. Detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Ini adalah suatu proses yang kita jalankan dalam hidup dan kehidupannya nanti. Dalam menuju kita adalah menuju kematian. Hidup kita dibatasi oleh yang namanya kematian. Oleh karena itu, apa yang harus kita persiapkan dalam hal kita menjemput kematian tersebut? Di dalam hadis Nabi mengatakan bahwa kita laksana orang yang menyeberang jalan ataupun seperti orang musafir. Maknanya apa? Yang namanya musafir kecenderungannya sebentar. Pasti kita akan kembali lagi. Hidup ini hanyalah sebentar. Kita dibatasi oleh usia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi jatah umur 63 tahun. Banyak di antara saudara-saudara kita jauh menuju 63 tahun, di bawah 63 tahun ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga saudara-saudara kita di atas 63 tahun masih dapat menghidupi, masih dapat menjalani hidup dan kehidupan kita ini. Itulah usia. Kita tidak ada yang tahu sampai di mana usia kita. Tetapi yang terpenting bagaimana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah yang terpatri dalam hidup kita, yang selalu beristiqomah menjalankan dinul haq, dinul Islam, menjalankan perintah Allah, meninggalkan segala larang-larangannya, mengikuti perintah-perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ramadan telah berakhir. Maka kita ambil pesan dari Ramadan tersebut. Yang pertama, hidup kita akan berakhir. Oleh karena itu, bagaimana untuk mensikapi dalam hidup dan kehidupan kita ini? Tidak ada kata kecuali untuk kita beriman dan bertakwa dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan kita ditempa oleh Ramadan, menjadikan manusia-manusia yang gemar ibadah, yang mana selama 11 bulan kita disibuki oleh urusan dunia, perniagaan, pekerjaan, perdagangan, bahkan sampai kita lupa untuk beribadah, bahkan kita meninggalkan 5 waktu. Tetapi Allah memberikan 1 bulan untuk kita beriman dan bertakwa, menjalankan perintahnya, menyiapkan rangkaian-rangkaian ibadah yang mana dijanjikan oleh Allah akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Pertanyaan kembali yang harus kita sikapi, mampukah kita bertahan terus? Atau karena dunia ini adalah merupakan senda gurau, hidup ini adalah senda gurau. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup ini hanya senda gurau. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah mengatakan, apabila umat manusia disiapkan satu gunung yang begitu tinggi yang merupakan gunung-gunung emas disajikan untuk para manusia, pasti manusia tersebut akan kurang dan berusaha mencari gunung-gunung emas berikutnya. Itulah sifat manusia yang merupakan sifat rakus, tamak. Sudah mempunyai harta masih kurang dan masih kurang, kecuali yang akan mensikapi adalah suatu kematian. Sehingga di dalam Al-Quran Allah pun menandaskan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Apabila kita sudah menghadapi kematian dan kubur di depan kita, barulah kita sadar bahwa hidup kita yang gemar mengejar dunia
akan terhenti, dan apabila kita tidak mempunyai amal, maka siksa Allah akan menanti bagi kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, ayo kita persiapkan diri kita di 11 bulan yang akan datang, menjadikan generasi-generasi Islam yang selalu istiqomah menjalankan dinul haq, dinul Islam, hingga apabila ajal menjemput kita nanti, kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kelanjutan dari tersebut musafir, kecenderungan adalah sementara. Hidup kita hanya sementara. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, "Wa ma hayatid dunya illa lahul 'aib." Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Yang tadi mengatakan senda gurau, sekarang merupakan senda gurau dan permainan. Hidup itu hanya sementara. Wa inna darul akhirata laibul hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Apabila kita sadar, apabila kita tahu akhirat adalah hidup yang kekal, tentu kita akan membekali hidup dan kehidupan kita dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Pertanyaannya kembali, apakah kita mengetahui hidup dan kehidupan kita ini akan kembali ke hidup berikutnya yang merupakan hidup yang sangat kekal di yaumil akhir nanti. Maka sebelum kita kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sucikan diri kita lahir dan batin. Pada saat Allah menitipkan kita kepada bunda kita, kepada ibunda kita untuk dilahirkan ke muka bumi ini, kita dalam keadaan suci, bersih, tanpa noda. Namun setelah kita dewasa, betapa banyak kita mengotori jiwa-jiwa kita, bermaksiat, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah, menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang dibenci oleh baginda Rasulullah. Sehingga kalau kita tidak sadar, maka kita akan terjadi orang-orang yang merugi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan lembah lembut memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, pengasih. Allah mempunyai sifat Ar-Rahim, penyayang. Allah sangat mengasihi umatnya, memanggil dengan lembah lembut, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, taubatlah engkau kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Tidak pernah Allah membentak kita, bahkan langsung mengeluarkan azab, tetapi dengan sifat Ar-Rahman-Nya Allah, dengan sifat Ar-Rahim-Nya Allah, memanggil kita, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah engkau kepada Allah. Karena Allah menghendaki pada saat kita lahir di muka bumi ini, kita dalam keadaan suci, sehingga pada saat kita dijemput ajal nanti, kembali kita dalam keadaan suci, suci dalam keadaan terbebas dari dosa dan kesalahan. Hadirin jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ilham. Hakikat hari raya adalah merupakan akhir terbebasnya kita dari proses-proses yang membakar semua kemaksiatan kita. Kita kembali suci. Banyak orang yang berlebaran, tetapi sedikit orang yang beridul fitri. Kenapa? Pada saat 1 bulan diperintahkan untuk beribadah, orang-orang tersebut abai, lalai, cuek. Boleh jadi mereka bisa-bisa saja untuk berlebaran, tetapi tidak jaminan orang tersebut beridul fitri. Hanya orang-orang yang beriman, yang konsisten menjalankan perintahnya, menghidupkan bulan suci Ramadan dan malam-malam di bulan suci Ramadan, sehingga menjadikan orang-orang yang beriman dan menjadi orang-orang yang bertakwa, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang beridul fitri. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang berbahagia, itulah yang harus kita sikapi. Selanjutnya yang ketiga adalah pada saat orang itu menjadi musafir, tentunya kita harus membawa bekal.
Pada saat kita berperjalanan jauh menjadi musafir, kita membawa bekal, keuangan, pakaian, obat-obatan, perlengkapan yang lain, kendaraan. Itulah bekal yang kita bawa pada saat kita menjadi musafir atau pada saat kita pulang kampung. Pertanyaannya, bekal apa untuk menghidupi kita di akhirat nanti? Tidak lain dan tidak bukan adalah bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Bekal tersebut akan menyelamatkan kita di akhirat nanti, yang nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban dalam hal kita menjalankan hidup dan kehidupan kita ini. Hadirin jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam hadis tersebut kita diibaratkan seperti musafir atau seseorang yang berperjalanan jauh. Dan di hadis berikut diterjemahkan kita laksana orang yang menyeberang jalan. Kehidupan kita ini laksana orang yang sedang menyeberang jalan. Maknanya apa? Dalam hal kita menyeberang jalan, ada beberapa kondisi-kondisi yang harus kita sikapi. Yang pertama, kondisi yang sangat ramai. Tentunya dalam kondisi yang sangat ramai ini, tindakan preventif yang kita lakukan adalah kita harus selalu berhati-hati. Kalau kita tidak berhati-hati, akan terjadi suatu kejadian musibah-musibah. Kita akan menjadi kecelakaan yang tidak menutup kemungkinan kita akan menjadikan luka-luka dan akan menjadi suatu kematian. Maknanya apa? Di dalam hidup dan kehidupan kita ini termaktub dalam surat Ali Imran yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia terhadap apa yang diinginkan berupa wanita, berupa anak-anak, harta yang bertumpuk, berupa emas dan perak, kuda-kuda pilihan dalam hal ini kendaraan, hewan ternak dan sawah. Itu adalah merupakan keindahan pandangan dalam kehidupan kita ini. Kalau kita tidak berhati-hati, keenam tersebut akan menjadikan musibah dan bala bagi kita. Oleh karena itu kita harus berhati-hati di dalam hadis Nabi tersebut, sehingga tindakan preventif yang kita lakukan harus selalu berhati-hati. Jangan sampai kita jadi kecelakaan yang menimpa diri kita, yang pada akhirnya akan merugikan kita tidak hanya di dunia, tetapi akan merugikan kita di akhirat. Hadirin yang berbahagia, makna berikutnya dalam menyeberang jalan adalah pada saat menyeberang jalan banyak kondisi manusia, orang-orang yang memaksakan dalam menyeberang jalan. Dalam kondisi ini, maka kita harus mempunyai filter. Dalam hal kehidupan ini, kita harus mempunyai filter. Kita harus bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dijalankan, yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah, mana yang dibenci oleh Rasulullah, mana yang hak, mana yang batil. Kita wajib mempunyai filter. Jangan sampai kita terabas semua. Yang halal dinikmati, yang haram jadikan proses yang halal. Itulah dalam makna menyeberang jalan banyak kondisi-kondisi tersebut, maka kita harus mempunyai filter. Filternya termaktub di dalam Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Hadirin sidang surat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kondisi yang selanjutnya adalah pada saat kita menyeberang jalan ada kondisi yang sangat nyaman, yaitu kondisi yang jalannya lengang. Pada saat jalan lengang, pada saat jalan kosong, bebas kita untuk menyeberang jalan, bisa santai, bisa cepat, bisa kita berhenti sejenak. Maknanya apa? Dalam hal kita menjalankan kehidupan kita ini, apabila kita mempunyai suatu keistimewaan, andaikan kita mempunyai harta yang lebih, keluarkan harta-harta kita untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Ramadan adalah bulan pembelajaran bagaimana kita mempunyai rasa simpati dan empati kepada saudara-saudara kita yang jauh dari garis dalam pendapatannya, mungkin orang-orang fakir, mungkin orang-orang miskin. Di sini kita coba merasakan bagaimana di bulan suci Ramadan kita menahan lapar dari pagi sampai sore. Itulah kondisi saudara-saudara kita yang di bawah garis kemiskinan, yang menahan lapar
dahaga. Setiap hari kita hanya 1 bulan. Bagaimana rasa simpati dan empati kita apabila kita mempunyai keluasan harta? Keluarkanlah harta-harta kita untuk menjadikan orang-orang kita tersebut, saudara-saudara tersebut, boleh jadi keluarga kita, boleh jadi tetangga kita, boleh jadi kerabat kita, agar mereka dapat merayakan Idul Fitri dengan keadaan gembira, dengan sukacita, sehingga sama-sama kita berbagi keindahan, berbagi kegembiraan, sehingga mereka pun dapat menikmati bagaimana makna Idul Fitri tersebut. Bagaimana kita coba menjalin hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Harta yang kita kumpulkan, kita berikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Karena kalau sampai kita tidak mau mengeluarkan harta-harta kita, maka kita termasuk orang-orang yang zalim. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut sejarah adalah sosok nabi yang mempunyai jiwa sosial. Setiap hari mengeluarkan uangnya, hartanya kurang lebih 4.500 dinar. Untuk siapa? Untuk para fakir miskin. Bahkan baginda Rasulullah SAW selama 1 bulan mengeluarkan dana untuk para mahasiswa yang tidak mampu mengenyam pendidikan, untuk mengenyam pendidikan yang pada saat itu menurut sejarah Fakultas Sufa mengeluarkan dana sebesar 5.500 dinar. Pertanyaannya, sudahkah kita mengeluarkan harta-harta kita? Harta kita simpan. Sangat pelit untuk mengeluarkan harta-harta kita. Keluarkan harta-harta kita, jangan sampai harta-harta kita nanti di yaumil akhir nanti akan menjadikan setrikaan yang akan mensetrika jidat kita, akan mensetrika punggung kita, hancur, dihidupkan kembali, disetrika lagi oleh harta-harta yang kita miliki yang tidak kita keluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Maka kita keluarkanlah harta kita. Wa fi amwalihim hatta lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta-harta mereka adalah untuk orang-orang miskin yang meminta-minta agar mereka mendapatkan suatu kebahagiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makna berikutnya adalah pada saat jalan lenggang adalah bagaimana kita mempunyai keluasan waktu. Kita ingat jasa kedua orang tua kita, kita ingat ibunda kita. Jadilah kita anak-anak yang soleh. Ingatlah kita pada ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan. Susah kesusahan, payah kepayahan, lelah letih saat akan melahirkan kita. Bagaimana menahan sakit yang luar biasa, mengalir air matanya, bercucuran keringatnya, darah mengalir, bahkan ibu mampu mempertahankan jiwanya untuk melahirkan kita. Setelah kita dewasa, kita tidak mempunyai rasa hormat kepada kedua orang tua kita, terutama untuk ibu-ibu kita. Mau jadi apa kita? Doakan kedua orang tua kita, berbaktilah kepada orang tua kita. Apabila orang tua kita telah dipanggil oleh Allah, doakan. Apabila orang tua kita masih hidup, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Apa yang kita lakukan dalam hal kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Sudahkah kita berdoa untuk orang tua yang telah melahirkan kita? Mungkin di antara jemaah saudara menjawab, sudah. Berapa kali kita berdoa untuk kedua orang tua kita? Mungkin ada yang terbesit 5 kali. Pada saat kapan kita berdoa? Pada saat selesai kita sholat 5 waktu. Pelit sekali. Hanya 5 kali kita berdoa kepada ibu kita. Ibu kita yang telah memperjuangkan untuk lahir. Nyawa taruhannya 5 kali berdoa. Sangat naif. Berkali-kali kita berdoa dengan ucapan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Tidak cukup 1 menit bacanya. Doakan kedua orang tua kita. Pada saat kita selesai sholat qobliyah, pada saat kita sholat ba'diyah, berdoa, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selesai sholat duha, selesai sholat qiyamul lail, berdoa, karena doa-doa tersebut akan menjadikan wasilah apabila orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah, sudah ada di kubur, tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya anak yang soleh yang dapat mendoakan kedua orang tuanya akan meluaskan kuburnya, akan menerangkan kuburnya, dan akan menyelamatkan orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo doakan di waktu yang senggang, waktu yang luang. Menurut baginda Rasulullah, kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Semoga apa yang saya utarakan pada kesempatan sidang sholat Idul Fitri ini akan menjadikan perbendaharaan keilmuan yang nantinya kita dapat menjalankan hidup dan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya, dan kita akan menjadikan orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah di kesempatan khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan kepala kita rendahkan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada kesempatan pagi ini hamba berkumpul bersilaturahmi berwajah dalam rangka merayakan hari kemenangan hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah, dosa yang sengaja maupun dosa yang tidak sengaja ya Allah, dosa yang besar maupun dosa yang kecil ya Allah, dosa yang terlihat ataupun dosa yang tersembunyi. Ampunilah lisan-lisan kami ya Allah bila berucap tidak dengan kata-kata yang baik. Ampunilah sikap-sikap kami ya Allah bila bertindak jauh dari agamamu dan jauh dari perintah Rasulullah SAW. Ampunilah hati-hati kami ya Allah jika kami jauh daripada syariatmu. Engkaulah yang maha pengampun ya Allah,
maka ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kami adalah makhluk yang lemah, maka kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, terutama dosa-dosa dan kesalahan ibu kami ya Allah. Bila mereka masih hidup ya Allah, sehatkanlah badannya ya Allah. Berikanlah keberkahan kepadanya ya Allah. Giatkanlah ibadahnya, mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bila ibu kami telah Engkau panggil ya Allah, terimalah segala ibadahnya ya Allah. Ampunilah kesalahannya ya Allah. Jangan sisa ibu kami ya Allah. Janganlah Engkau beri azab kepada ibu kami ya Allah. Jadikanlah kuburnya yang luas, kubur yang terang ya Allah, kubur yang terang benderang. Masukkanlah ibu kami ya Allah dalam surga-Mu, raudhah min riyadil jannah. Doa kami ya Allah selalu kami panjatkan untuk keselamatan ibu kami yang telah tiada, agar kuburnya menjadi luas, terang, dan Kau masukkan ke dalam surga-Mu di raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kesalahan ayah-ayah kami ya Allah. Ayah yang telah membesarkan kami ya Allah, membanting tulang, bercucuran keringatnya, bahkan ayah siap dimaki-maki oleh atasannya, panas kepanasan, hujan kehujanan, untuk memberikan kebahagiaan kepada kami anak-anaknya. Oleh karena itu ya Allah, berilah rahmat, taufik dan hidayah kepada kedua orang tua kami, ibu kami, ayah kami, baik yang sudah tiada maupun yang masih hidup ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah keselamatan juga kepada keluarga-keluarga kami yang telah mendahului kami ya Allah. Berilah rahmat, taufik dan hidayah kepada keluarga kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada agamanya, dan berbakti kepada bangsa dan negaranya ya Allah. Ringankanlah lisan kami ya Allah dalam berucap untuk kedua orang tua kami. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadikanlah kami anak-anak sebagai tabungan pahala untuk kedua orang tua kami. Jadikanlah kami sebagai ladang-ladang amal. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jauhkanlah kami ya Allah dari musibah, jauhkanlah kami dari mara bahaya ya Allah. Jadikanlah hati-hati kami hati-hati dengan jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila ajal menjemput kami ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam kami beribadah kepadamu ya Allah. Pada saat kami sujud, pada saat kami berzikir, pada saat kami membaca Al-Quran, berilah keselamatan kami ya Allah. Matikanlah kami ya Allah dalam husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah hamba-hamba ini meminta, dan hanya kepadamu lah hamba-hamba ini mohon pertolongan. Tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan darimu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.